Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Kurang semangat, kurang semangat. Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Bu. Baru ulang repetisi tuh ya. Selamat pagi Bu dan teman-teman semua. Pagi. Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan hasil kerja saya. Ya, untuk di beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan siapa sih Dietrich Buxtehude. Jadi siapakah si Dietrich ini? Dietrich ini merupakan seorang komposer, organis, dan kepala musik gereja yang memainkan peran penting dalam perkembangan musik di Jerman Utara. Jadi Dietrich ini mendedikasikan bahwa ini itu melayani musik gereja dan dianggap sebagai salah satu komposer organ paling penting pada masanya. Musiknya mencerminkan kecakapan teknis tinggi dan keunikan dalam komposisi organ, paduan suara, dan vokal. Kita masuk pada bagian biografinya. Dietrich lahir pada tahun 1637 di Helsingborg, Skåne yang saat itu merupakan bagian dari Denmark. Dia diasumsikan bahwa dia itu belajar dari ayahnya, di mana ayahnya itu merupakan organis juga di Helsingborg pada tahun 1638 dan di Helsingborg pada tahun 1642. Keduanya saat itu merupakan bagian dari Denmark juga. Dietrich ini menetap di Lübeck. Lübeck itu di Jerman Utara, guys. Ya guys. Ya, Dietrich ini menetap di Lübeck di Jerman pada tahun 1688. Dia sebagai organis gereja di Sankt Mary di Lübeck. Di sana dia mendapatkan ketenaran sebagai komposer sehingga dia menjadi musisi hebat, musisi besar di Jerman Utara. Jadi tugas si Dietrich ini di Jerman itu, dia itu sebagai organis gereja, termasuk mengarang karya untuk festival umum dan untuk pernikahan serta pemakaman keluarga pedagang besar di kota itu. Dietrich ini meninggalkan sejumlah karya, baik itu vokal dan instrumental. Karya-karyanya yang paling penting dan berpengaruh pada masa itu ada karya organ yang meliputi toccata, prelude, fugue, dan gimana itu? Kacun. Terus di Jerman paduan suara atau melodi himne merupakan unsur penting dalam musik motifnya, musik organ dan kemudian kantatanya. Dietrich ini menjadikan musik ini sebagai hal penting di dalam gereja atau di kebaktian gereja. Musik vokal sebagian besar terdiri dari musik gereja kantata dalam berbagai bentuk, lebih dari 100 diantaranya masih ada. Teksnya bersifat liturgis, Alkitab, ya maksudnya dari Alkitab dasarnya, sumbernya Alkitab, buku nyanyian, dan ayat suci pada masa itu adalah sumber utamanya. Semuanya diresapi dengan kesederhanaan yang sangat kontras. Dan pada tahun 1673, Dietrich ini menyelenggarakan pertunjukan musik yang disebut dengan Abend Musik. Ini dipertunjukkan pada hari Minggu dari sore menuju malam. Dari pertunjukan ini banyak para musisi tertarik sehingga beberapa wilayah atau beberapa musisi mengunjungi si Dietrich ini. Salah satunya itu ada si Bach. Dia pergi ke tempat si Dietrich ini untuk melihat bagaimana sih karya si Dietrich ini. Terus ada juga Handel,
Mereka di situ masih muda, sekitar 20-an ya. Mereka pergi ke tempatnya di sini untuk mendengarkan karyanya si Dietrich ini. Jadi Dietrich ini sangat berpengaruh di komposer lainnya. Banyak yang ngefans lah. Terus dia ini kan dia tuh ada jabatannya di Lubek ya, di Jerman tadi. Jadi beberapa musisi muda seperti Handel dan Bach ini ingin menduduki atau ingin menggantikan posisi Lubek ini, menggantikan posisi si Dietrich ini di Lubek. Si Dietrich terbuka, maksudnya boleh menggantikan saya di posisi jabatan saya ini, asalkan persyaratannya itu menikahi salah satu putrinya. Dan si Handel dan si Bach ini, Handel dan Bach ini tidak suka, maksudnya kalau itu persyaratannya dia nggak suka kalau itu. Bach ini nggak suka. Ya namanya kalau nggak cinta ya pasti apa kan. Jadi mereka Aduh. terus berkarya dan dia meninggal ternyata. Ada masanya. Jadi kan tidak ada masa hidupnya. Siap, amin. Meninggal pada tahun 1907 ya. Tahun 1707 ya. Itu dia meninggal. Ya reputasinya itu sangat berkembang dan pengaruhnya di Jerman itu sangat besar. Dia dikenal sebagai organis dan musik vokal gereja. Dan dia ini yang paling menonjol di karya-karya ini karena itu dia di karyanya itu ya coba dibaca ya, karya-karyanya itu sangat ekspresif, begitu banyak yang menyukai dia. Terus penggunaan improvisasi yang luas. Ya, jadi musiknya itu juga sama dengan ciri khas pada masa barok, di mana dengan menggunakan polifoni yang kaya dan Struktur. menggunakan polifoni yang kaya dan struktur yang kompleks. Ya. Jadi si Dietrich ini dia sangat berpengaruh ya, di kalangan komposer Jerman. Terbukti ya dari Johann Sebastian Bach. Dia adalah Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian melakukan perjalanan. Di sini kita lihat banyak mengutasi Dietrich ini, banyak yang rela berkorban. Mereka enggak ini perjalanan sekitar 200 mil atau 400 mil kali ya. Dia ke tempatnya Lubek hanya untuk mendengarkan loh. Itulah. Saking cintanya lah dia ya. Sudah apa? Berkorban dia, yang penting dapat apa ada ilmu dari seniornya ini. Iya. Jadi selain Bach banyak lah yang menyukai seni tersini. Wah, Oke, apa di sini? Termasuk George Friedrich Handel dan George Philipp. Ada satu lagi, beda lagi. George Philipp Telemann yang mengagumi karya-karya Dietrich. George Philipp Telemann. Ya, adapun gaya musik Dietrich ini karya organnya, di mana Dietrich ini terkenal dengan komposisi organ yang kompleks dan bersemangat, yang menunjukkan penguasaan teks tinggi dan kemampuan untuk menciptakan melodi yang dramatis dan begitu emosional. Musik vokalnya itu seperti kantata, motet, dan madrigal menampilkan harmonisasi yang indah, melodi yang kuat, dan teks yang penuh makna. Ya, musiknya ini seringkali mencerminkan teks-teks spiritual atau agama ya, yang menjadikan dia itu si Dietrich ini sangat populer di lingkungan gereja. Terus ada fuga. Gaya musik si Dietrich ini bentuk polifoniknya yang digunakan secara luas dalam karya-karya Dietrich. Musiknya menunjukkan penggunaan fuga yang kompleks dan brilian, menciptakan dialog yang kaya dan menarik antara berbagai melodi. Terus karyanya si Dietrich ini menunjukkan ciri-ciri khas musik dari barok, seperti penggunaan melodi yang dramatis,
harmonisasi yang kompleks dan ritme yang kuat. Musiknya juga menunjukkan pengaruh dari tradisi musik gereja Jerman dan Italia. Nah, adapun karya-karyanya, mari kita lihat. Pertama ada kantata. Nah, kantata ini adalah karya vokal yang luas dan kompleks yang merupakan salah satu bentuk musik yang paling populer pada masa barok. Dietrich ini menciptakan banyak kantata yang mengesankan, yang menampilkan harmonisasi yang indah, melodi yang kuat, dan teks yang bermakna. Jadi ini ada beberapa contoh karyanya, ini nggak semua, masih banyak lagi. Saya hanya mencantumkan beberapa saja. Yang pertama ada Membra Jesu Nostri, Bux Vivi 75. Terus Jesu Mini Fragile, Banyak kali itu. Bux Vivi, ya banyak, tapi ini beberapa aja. Bux Vivi 60. Terus ini ada Her, When You Sleep Reach Up, Bux Vivi 38. Nah, sebentar. Nah, kita lihat dari judul-judulnya ada kayak Jesu-Jesu gitu kan? Ya nggak sih? Ya. Itu diperhatikan dulu. Iya. Jadi siapa ini terkenal kali dia di lingkungan gereja karena karya-karyanya itu tentang Alkitab gitu loh. Motet adalah karya vokal polifonik yang biasanya dinyanyikan oleh paduan suara. Dietrich menulis banyak motet yang menunjukkan kehebatannya dalam komposisi polifonik dan penggunaan teknik fuga yang kompleks. Ini beberapa contoh karya motetnya ada Domine Psalmum Virgin, Bux Vivi 18. Yang kedua ada Noster Charmen Jesu Decus, Bux Vivi 18. Gitu ya, itu karyanya. Ini bagian motet. Next. Terus ada di karya organnya. Ya. Dietrich ini adalah salah satu komposer yang paling penting. Jadi karya organnya ini seperti Preludes, Fuga, Prelude, Fuga, Toccatas, dan Cacio. Yang menunjukkan penguasaan teknis tinggi dan keunikan dan penggunaan warna dan dinamika suara. Beberapa contoh karya organ itu pertama ada tadi Prelude. Ya. Pertama Globet Says di Jesus Christ, itu kan ada lagi Yesus-Yesusnya kan. Terus Nunkom dan There Eden Helan. Terus kedua Pasar Kakuya, Pasakalia. Ya, ada beberapa karya itu ada Pasakalia di Gedina, Bux Vivi 161. Terus ada Preludium, Fuga, dan Kiachona in C major, Bux Vivi 137. Terus musik kamar, yang meskipun dia dikenal sebagai seorang musik di gereja, dia juga menciptakan musik kamar. Ya. Beberapa contoh musik kamarnya itu sonata dalam D flat mayor, Bux Vivi 223, sonata dalam G minor, Bux Vivi 261, sonata dalam A mayor, Bux Vivi 263. Ya, dia menciptakan musik kamar ini menunjukkan kehalusan dalam melodi dan harmoni. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan salah satu karya Dietrich Buxtehude ini. Ini Membra Jesu Nostri. Jadi karyanya ini atau Membra Jesu Nostri ini adalah sebuah karya oratoria sakral dari Dietrich. Ya, karya ini dibuat si Dietrich ini untuk solis, bisa untuk solis, paduan suara, dan instrumental, instrumen kecil. Jadi karyanya ini menceritakan tentang penderitaan Yesus ya, dimana
seperti yang kita tahu penderitaan Yesus itu banyak yang itu secara fisik lah, dari kaki dipaku, dicambuk. Jadi menceritakan bagian-bagian organ tubuh Yesus di dalam musik ini, dalam karya ini. Dia menceritakan bagaimana Yesus itu menderita. Sangat mendalam sekali ya, sangat spiritual banget. Cakra. Iya, sakral. Dia terbatas. Iya, gambarannya spiritual gitu. Iya, iya, iya. Jadi itulah karyanya. Jadi dari judulnya tadi kan Membra Jesu Nusri. Judulnya itu memiliki terjemahan artinya anggota tubuh paling suci dari Tuhan Yesus kita. Ya, jadi ada beberapa sumber yang saya ambil dari Britannica, Baroque Music, Baroque Music. Terus ada ini. Please. Saya searching. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke. Saudara Baban ingin bertanya, gimana Dietrich mengawali karirnya? Karir itu pada tahun 1688, maksudnya dia sudah tenar pada saat itu di Jerman Utara di Lübeck, di mana dia menggantikan jabatan seorang iya. Jadi dia ke Jerman Utara di Lübeck. Dia ada jabatannya sebagai organis gereja Sankt Mary, yang dimana sebelumnya itu ada yang menduduki posisinya itu, yaitu Franz Stunder yang merupakan seniornya juga. Dan setelah Franz Stunder barulah si Dietrich. Disitulah dia mengawali karirnya, disitu dia banyak dikenal orang karena dari karya-karya gerejanya. Di Jerman Utara. Ya, bagaimana Asur? Makasih. Saya bertanya, apa jenis musik yang paling dikenal dari Dietrich? Musik. Jadi kan si Dietrich ini seorang komposer, organis, dan kepala musik gereja. Dia dikenal, jenis musiknya itu dikenal itu sebagai jenis musik si Dietrich ini Musik gerejawi. dikenal itu dari karya-karya organnya dan karya musik gerejanya. Mengapa dia dikenal dari dua itu, dari karya itu? Karena memiliki karakteristik yang unik atau yang menarik bagi para musisi-musisi lainnya. Dimana salah satunya jadi kenapa begitu terkenal? Karena gaya musiknya itu memiliki karakteristik ya, termasuk karya organnya itu ini menunjukkan kompleksitas dan kebebasan ekspresif yang tinggi, yang artinya tidak ketat, jadi dibebaskan. Maksudnya strukturnya nggak ketat, alirannya itu bebas dan tidak terikat. Baik, saya akan bertanya, apa saja tema umum yang digunakan dalam karya Dietrich? Saya sudah menjelaskan tadi kalau dia ini terkenal di lingkungan gereja. Jadi karya-karyanya itu menggunakan tema-tema itu tentang Alkitab gitu, ayat suci, yang penting spiritual banget lah. Ya, jadi di situ dia menggunakan tema-tema seperti memuji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengekspresikan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Terus ada kisah-kisah Alkitab tentang penderitaan Yesus, terus kebangkitan Kristus. Itu tema-temanya yang umum didapat ya.
Terima kasih pertanyaannya. Gimana? Terima kasih. Kira-kira apa itu abel musik? Oh iya, oke, abel musik cuma muncul tadi. Kakak lihat apa itu abel musiknya. Jadi abel musik ini pertunjukan musik. Bukan Dietrich yang menciptakan, tapi dia melanjutkan tradisi gereja itu. Di mana tradisi ini sudah ada pada masa seniornya sebelum pendahulunya, yaitu Franz Münder. Dari abel musik ini memberikan hiburan dan pengajaran religius. Ya. Konser ini sering diadakan di kebaktian sore, menuju malam ya. Itu apanya? Tradisi ini bukan suatu yang dibuat, tapi dia melanjutkan tradisi gereja. Apa pengaruh terbesar yang ditinggalkan oleh Dietrich? Pengaruh terbesar. Itu dia meninggalkan musik organnya dan musik gerejanya yang memperlihatkan teknik yang sangat maju di Jerman Utara. Jadi dia meninggalkan tradisi yang maju, karya-karyanya yang sangat kompleks ya, di gereja di Jerman Utara, sehingga para musisi sangat tertarik, sangat ngefans sama dia. Seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, si Bach. Seperti Bach dan Dia biasa nyadari guys. inilah hasil kerja saya. Terima kasih. Bila atau jika ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Terima kasih.